sahabat Nabi bersama Rasulullah SAW merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Dan di sini ada Jabal Uhud, tempat perperangannya. Mungkin di bawah sini tempat perperangan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu sekalian muslimat tanah air dan seluruh dunia. Kami dari JKGM 41 bersama supporter Pak Haji Fuad bersama jamaah laki-laki kita sudah berjalan di Jabal Uhud ini, para syuhada Uhud. Saya Nina Hamzah bersama sahabat yang lainnya sekitar 70 orang syuhada. Mereka di sini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه Perkenalkan, ini ketua kloter kami di JKG 41, Pak Haji Fuad Fauzi. Pak Haji, kami mau minta kisah mendalam saat perjalanan memimpin di kloter JKG 41. Barangkali bagi kami bisa dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas haji nanti di masa yang akan datang, insya Allah. Baik, kisah mendalam ini mungkin yang pertama kami alami bersama beberapa petugas saat kami baru sampai di kota Mekah. Waktu itu tanggal 1 atau 31 Mei. Ada jemaah kita wafat, almarhumah Ibu Haja Marina. Beliau dipanggil oleh Allah saat tiba di kota Mekah, langsung dirujuk ke rumah sakit dan wafat. Nah, disitulah kami mulai terasa begitu sedihnya, begitu merasa downnya, karena di saat kita baru bertugas langsung mendapatkan ujian dari Allah yang begitu berat, dimana ujian tersebut kita harus laksanakan dan kita harus selesaikan. Kisahnya itu kami mengantarkan beliau sampai ke liang lahat. Dari awal beliau di rumah sakit, kemudian dimandikan, dikafani, sampai disolatkan. Kita juga sampai dapat tempat yang spesial dekat dengan Imam Masjidil Haram. Kemudian setelah itu dibawa ke pemakaman sampai kita melihat bagaimana proses pemakaman itu. Mungkin itu kisah yang begitu mendalam yang terus kita ingat, dan mungkin juga tidak semua petugas merasakan seperti itu. Prinsipnya adalah bertugas itu khidmatul hujjaj syarafun, bahwa pengabdian daripada untuk jemaah haji itu merupakan kemuliaan bagi kita seorang petugas. Baik, Pak Haji, luar biasa ya kisahnya dan juga pengalamannya sangat istimewa. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi Pak Haji dan seluruh petugas di JKG 41. Amin. Baik, Pak Haji, berikutnya kami ingin mengetahui bagaimana sih kunci sukses memimpin kloter JKG 41, karena yang kami tahu bahwa Pak Haji ini salah satu ketua kloter yang termuda di Provinsi Banten.
Kemudian yang kedua, kami mengetahui bahwa Pak Haji ini sukses dalam memimpin perjalanan haji JKG 41. Apa sih rahasia kunci suksesnya Pak Haji? Seperti itu. Pertama, tentunya kita sukses bukan dari diri sendiri. Kita sukses ada kaitannya dengan orang lain. Pertama, doa daripada ibu bapak kita jika masih ada orang tua kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita sudah bertugas, kita harus loyal kepada pimpinan kita, karena bagaimanapun juga ini adalah amanah yang diberikan oleh pimpinan yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sisi lain, kita juga harus punya komitmen. Di awal saya pribadi mengajak kepada seluruh petugas, khususnya Pelter JKG 41, kita memiliki moto yaitu komitmen kekeluargaan adalah jati diri kita. Segala hal kita harus kompak, segala hal kita harus bersama. Bukan berarti kompak itu harus menyikut kanan kiri, kompak itu harus menyisihkan teman kita, tapi kompak itu adalah kita sedih bersama, kita bahagia bersama, dan endingnya yang penting adalah kita harus jalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Niatnya ibadah, kalau sudah niatnya ibadah, insya Allah tidak ada yang berat. Kalau niatnya ibadah, insya Allah ringan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Haji, luar biasa. Mungkin pesan yang terakhir sebelum kita kepulangan ke tanah air, Pak Haji. Pesannya kepada seluruh petugas, ya, saya manusia biasa, saya banyak hilaf, banyak salah, saya bukan menggurui, saya juga bukan sebagai orang yang paling benar, tapi setidaknya kita semua sudah menjadi keluarga, saling menjaga, saling menutupi aib kita satu sama lain. Mungkin kalau ada yang kurang, kita lengkapi, kita tutupi dengan kelebihan yang di antara petugas lainnya. Namun kalau itu lebih, ya mungkin itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita bersaudara. Selesai ini semua petugas, bukan berarti pisah begitu saja. Ikatan saudara kita harus tetap kita jalin sampai di tanah air, sampai nanti kita mungkin diberangkatkan lagi pakai ke tanah suci bersama. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersama lagi berangkat ke tanah suci. Dan untuk pesan bagi jemaah Kloter JKG 41 khususnya, jadikan sekali lagi haji ini adalah haji yang pertama, mungkin juga menjadi haji yang terakhir. Maka dari awal kami mengingatkan jangan sampai disia-siakan ibadahnya. Maksimalkan ibadah haji itu bukan hanya ibadah ubudiyah di masjid saja, tapi kemabruran kita diukur juga dari ibadah sosial, yaitu bagaimana pulang. Ya, Makronilata di JKG 41 bertugas sebagai bimbad ataupun pembimbing ibadah. Setiap manusia lahir ke dunia ini tentu memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan perbedaan, penuh dengan nuansa khilafiyah dan lain sebagainya. Dan itu bukan menjadi satu tantangan dan hambatan bagi kita untuk bisa tetap bersatu dalam bingkai persatuan ibadah, khususnya dalam melaksanakan ibadah haji di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berkaitan dengan masalah perbedaan yang ada, memang dalam hal ranah furu'iyah ataupun dalam hal bidang fikih dan sebagainya tidak menjadi masalah, dan itu menjadi satu nilai keutamaan bagi kita semuanya. Memang dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kita di sini diperintahkan untuk berpegang teguh dalam tali agama, dan kita di sini wala tafarraqu, dan kita jangan sampai bercerai berai.
dalam artian bagaimanapun kita kondisinya, tetap tujuan kita adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal rangkaian ibadah berkaitan dengan masalah ranah furu'iyah ataupun ranah fikih, itu dikembalikan kepada masing-masing jamaah sesuai dengan keyakinan dan gurunya masing-masing. Begitu Pak Ketua. Baik, luar biasa jawabannya. Ini sangat menyentuh hati dan tidak bersifat pemaksaan. Mungkin ini yang disebut dengan moderasi beragama, bukan begitu Pak Kiai? Ya, tentu kita saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Berkaitan dengan masalah perbedaan-perbedaan itu tentu akan selalu ada di diri kita. Tentu bagaimana kita menyikapinya. Yang kita kedepankan adalah akhlak kita di samping ilmu kita, karena al-adabu fawqal ilmi, karena akhlak itu adalah di segalanya dibandingkan dengan ilmu. Maka dari itu bagi kita yang memiliki ilmu, bahwa ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Artinya bahwa kita harus menjadikan ilmu kita sebagai seperti milh, seperti garam. Ibaratnya kalau kita sedang memasak sesuatu, kemudian kita butuh dengan garam, maka garam itu gunakanlah secukupnya. Itu berkaitan dengan ilmu pun seperti itu. Namun berkaitan dengan masalah akhlak, kita harus menjadikan akhlak kita ini seperti dakik ataupun seperti tepung. Artinya bahwa sebanyak apapun tepung yang kita masak, tentu itu akan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Semakin banyak tepungnya, maka akan semakin banyak kemanfaatan yang dirasa oleh orang lain. Dan lain daripada itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menempatkan diri kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Karena khairun nas anfa'ahum linnas, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu atas segala khilafiyah ataupun perbedaan pendapat dan lain sebagainya, jangan dijadikan satu masalah, namun dijadikan satu keberagaman untuk mencapai satu tujuan yang indah dalam pelaksanaan ibadah haji di JKG 41 Susu. Baik, kemudian bagaimana Pak Kiai tanggapan daripada jemaah kloter JKG 41 tersebut terhadap kebijakan ataupun masukan dari petugas kloter, khususnya pembimbing ibadah? Sejauh ini kami melihat bukan dari sisi pandangan secara pribadi, namun juga secara umum. Selama ini kita mendapatkan laporan dari teman-teman petugas yang lainnya dan juga sebagian jamaah selaku sampling. Jadi alhamdulillah selama ini memang tidak ada masalah yang cukup krusial berkaitan dengan masalah ibadah, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan pengalaman, keilmuan dan keyakinannya yang didasari oleh dalil yang dipegang oleh masing-masing. Dan tentu ini merupakan satu prestasi yang kita raih dalam melaksanakan ibadah haji, dan tentu ini juga tidak lepas daripada arahan dan juga bimbingan serta taujihat dan irsyadat mungkin dari Ketua Kloter JKG 41, yaitu Pak Haji Fuad Fauzi, sehingga kami bisa melakukan seperti ini juga. Seperti itu. Tanpa arahan dan juga motivasi dari beliau, mungkin juga kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dan alhamdulillah berkat bimbingan dan juga arahan daripada Ketua Kloter JKG 41 Pak Haji Fuad Fauzi, kami di sini bisa bersatu bahu membahu antara satu dan yang lainnya, bisa menyamakan persepsi dan menyamakan satu visi dan misi, yaitu untuk bagaimana suksesnya melaksanakan ibadah haji di JKG 41. Di reporter khusus untuk JKG 41, di sini kami mendapatkan informasi bahwa JKG 41 bidang kesehatannya cukup luar biasa, dedikasinya sangat luar biasa terhadap jamaah. Di sini kami ingin mengorek ya, ingin berbagi pengalaman berkaitan dengan masalah pengalaman Pak Dokter dalam rangka melayani kesehatan jamaah haji di JKG 41. Mohon diceritakan Pak Haji Dokter berkaitan dengan masalah pengalaman yang luar biasa dalam rangka melayani kesehatan jamaah haji di JKG 41. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi pertama saya mungkin perkenalkan diri. Jadi saya TKH di Kloter JKG 41.
TKH dari perawat, dari tenaga kesehatan haji di bagian perawat. Jadi pengalaman yang paling berkesan, mungkin yang sulit untuk dilupakan, dari itu kita JKG 41 kehilangan 2 jamaah. Yang pertama itu almarhumah Ibu Rohina, yang kedua itu kita kehilangan Bapak Rusnadi setelah kita pindah dari Makkah ke Madinah. Jadi Pak Rusnadi masih dirawat di rumah sakit Makkah, kita jamaah sudah pindah ke Madinah. Kita dikabari oleh pihak rumah sakit Al-Nur di Makkah, Pak Ahmad Rusnadi sudah tiada. Itu salah satu berita yang tidak ingin sebetulnya kita semua dengar, tapi mungkin pada Allah itu yang terbaik mungkin. Jadi begitulah sedikit update yang sulit untuk dilupakan. Baik, terima kasih Pak Haji Dokter. Kemudian mungkin ada salah satu prinsip kah dalam rangka melayani jamaah JKG 41 sehingga masih bisa bertahan sampai saat ini, sampai mau kepulangan? Jadi kami PKH sebetulnya menitik beratkan pada pelayanan kesehatan itu dengan ramah, dengan ceria, dengan humoris. Jadi tidak kaku, tidak membuat jamaah khawatir. Jadi kami setiap visit pasti hanya bertukar cerita, berbagi pendapat, berbagi pengalaman. Dengan begitu jamaah juga merasa tenang. Jadi tidak melulu jamaah itu butuh obat. Kadang jamaah itu hanya butuh cerita, butuh teman curhat, begitu Kiai. Baik, ada pesan dan kesan untuk petugas dan juga untuk jamaah sebelum kita kepulangan ke tanah air, Pak Dokter. Untuk para petugas, terutama Ketua Kloter, terima kasih atas bimbingan dan pimpinannya yang luar biasa, yang sangat bijaksana. Termasuk tadi salah satu ketua kloter termuda di Provinsi Banten, tapi dengan kepemimpinan yang cukup bijaksana membuat JKG 41 sangat kondusif, kekeluargaan sangat erat, jadi satu sama lain saling menguatkan. Terutama untuk Bapak Bimbat kita, Bapak Kiai Haji Bakroni, beliau sangat luar biasa. Beliau membidangi semuanya. Pak Haji Dokter luar biasa tadi berkaitan dengan masalah Pak Bimbat ya. Itu bisa diceritakan sedikit saja mungkin bagaimana hubungannya dengan Bimbat dan kesehatan. Ya, Bimbat, alhamdulillah Bimbat kami sangat kooperatif, sangat responsif, sangat proaktif, jadi tidak pasif. Bimbat Bapak Kiai Haji Bakroni sangat aktif dalam membina hubungan antar jamaah maupun antar petugas untuk terjalinnya kekeluargaan yang sangat erat. Jadi di sini peran Bapak Bimbat sangat luar biasa saya rasakan, bukan hanya antar petugas tapi antar jamaah pun semakin erat. Satu tips mungkin nanti buat calon-calon TKHI ke depan, mungkin saat mereka akan bertugas mungkin berbagi pengalaman ataupun nasihatnya untuk mereka. Jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan maupun dokter khusus perawat, jadi pesan saya, tugas ke tanah suci, jadi petugas haji itu sangat mulia. Kita dapat 2 keuntungan, baik beribadahnya kita dapat maupun tugasnya kita dapat. Tapi tetap kita utamakan tugas dibanding ibadah. Insya Allah kalau kita luruskan niat dalam bertugas, insya Allah ibadahnya kita dapat, dan insya Allah Allah permudah segalanya di sini. Saya Linda Anggreni. Saya saat ini bertugas sebagai dokter kloter di kloter JKG 41 Kota Tangerang. Baik, Ibu Dokter Linda, sebagaimana kami himpun informasi dari JKG 41, alhamdulillah walaupun bagaimana JKG 41 telah sukses mengantarkan jamaah hajinya mulai dari keberangkatan hingga mau kepulangan. Mungkin punya pengalaman menarik dari Ibu Dokter Haja Linda berkaitan dengan masalah proses pelayanan kesehatan di JKG 41. Mungkin bisa sedikit bercerita ataupun sharing pengalaman dengan kami begitu. Semua pengalaman menyenangkan di sini, menarik, banyak suka duka. Terutama sih untuk pelayanan kesehatan
kami lebih menekankan untuk pemeriksaan visitasi kepada jamaah. Jadi biasanya tiap pagi kami akan melakukan visitasi ke kamar-kamar untuk mengecek kondisi keseluruhan jamaah kami. Kemudian jika ada masalah, kami akan melakukan rujukan bisa ke KKKI atau ke Rumah Sakit Arab Saudi. Baik, Ibu Dokter Linda, apa punya pengalaman yang berat dalam melaksanakan tugas di kesehatan di JKG 41? Untuk jamaah sebenarnya menurut saya tidak ada yang berat, hanya ada proses yang kadang membosankan ketika melakukan perujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi. Karena ketika proses perujukan itu, kami akan menemani jamaah sampai jamaah kami masuk ke ruang rawat. Nah, itu membutuhkan proses yang begitu lama, kadang-kadang bisa sampai 12 jam. Nah, kesabaran kami itulah yang dituntut di situ. Karena jika kami tidak sabar, bagaimana jamaah kami akan semakin tidak nyaman gitu. Jadi kamilah yang harus menenangkan jamaah kami ketika melalui proses yang lama di Rumah Sakit Arab Saudi. Baik, selain kunci sabar yang dijadikan sebagai pedoman Ibu Haja Dr. Linda dalam memimpin pelayanan kesehatan di JKG 41, apa ada yang lain yang membuat pelayanan kesehatan di JKG 41 ini sukses? Menurut saya kunci kesuksesannya adalah kebersamaan kami, kekompakan kami sebagai tim. Jadi kami bertiga saling bantu-membantu dan saling berbagi tugas agar tugas pelayanan kesehatan kami berjalan dengan baik. Baik, ada pesan dan kesan buat para petugas dan juga buat jamaah barangkali saat kita akan kembali ke tanah air? Kepada para petugas, teman-teman, baik ketua kloter, bimbat maupun tenaga kesehatan tenaga kesehatan kami, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kekompakannya, atas kerjasama yang baik, sehingga menciptakan teamwork yang terbaik menurut saya. Pak Kiai sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kekurangan satu apapun. Baik Pak Kiai, minta pesan dan kesannya dong selama perjalanan jadi petugas haji JKG 41. Alhamdulillah kami berangkat pada tanggal 29 Mei yang lalu dengan JKG 41 menggunakan pesawat Garuda dari Pondok Gede, kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta dan langsung ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Alhamdulillah perjalanan sangat lancar. Walaupun selama perjalanan kami sudah menggunakan pakaian ihram karena kami melaksanakan mikot di Yalamlam. Setelah itu kami melaksanakan umroh wajib. Setelah itu kami melaksanakan kegiatan umroh-umroh yang sifatnya sunnah sambil nunggu hajian. Alhamdulillah tidak ada satu kendala pun dalam perjalanan haji pada musim haji tahun ini. Pak Kiai, ada pesan mendalam buat jamaah haji JKG 41 saat kepulangan di tanah air? Bagi saudara-saudara kami yang tergabung dalam JKG 41, yang pertama mengucapkan selamat datang di Indonesia ke jamaah dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian diberangkatkan ke debarkasi Cipondo. Di debarkasi Cipondo ada acara seremonial sedikit dari pemerintah daerah, kemudian pengecapan paspor dicap dan ditukar dengan air jam-jam. Kemudian setelah selesai semua, jamaah naik mobil kembali untuk diberangkatkan ke pusat pemerintahan Kota Tangerang. Nanti koper besar diambil di gedung MUI. Nah, oleh karena itu saya berpesan pada jemaah untuk penjemput itu jangan sampai terlalu banyak mobil, cukup satu mobil lah, satu keluarga atau suami istri, satu mobil dan isinya 2 orang untuk menjemput. Ini adalah untuk memudahkan
pergerakan daripada jamaah yang akan menjemput saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini di kloter 41. Baik, terima kasih Pak Kiai atas informasi, arahan dan juga nasihatnya serta motivasi bagi kami dan juga jamaah JKG 41. Semoga Pak Kiai selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya seluruh petugas haji baik PPIH, kemudian TKHD dan PHD dengan para jamaah semuanya, sehingga perjalanan kami melaksanakan ibadah haji mendampingi Bapak dan Ibu sekalian berjalan dengan lancar dan baik, dan kami berharap bahwa haji yang dilaksanakan pada tahun ini semuanya, seluruh Indonesia dan dunia pada umumnya menjadi haji yang mabrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Haja Dini, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Haja Dokter, gini. Kami himpun informasi dari JKG 41 bahwa pelayanan kesehatannya sangat sukses, luar biasa. Bisa diceritakan bagaimana sih kisah perjalanan, sedikit saja kisah perjalanan pelayanan kesehatan di JKG 41? Untuk pelayanan di JKG 41 ini kita sudah mulai dari sejak di bandara. Di bandara itu kami juga sudah melakukan visitasi jamaah-jamaah risti, kemudian di sana juga kami melabeli mana jamaah risti dan yang mana yang harus kami pantau. Itu sampai di bandara juga kami melakukan peregangan pada saat di pesawat. Kemudian kami juga bertiga, dokter dengan perawat lainnya, kami selalu bekerja sama supaya jamaah kami semuanya terlayani. Kami melakukan visitasi, melakukan pelayanan sebaik-baiknya untuk jamaah kami, supaya jamaah kami sehat selalu dari awal berangkat hingga pulang kembali ke tanah air. Tendensi ataupun ada satu kriteria jamaah yang memiliki penyakit yang kira-kira dianggap cukup berat bagi petugas haji untuk petugas kesehatan? Untuk penyakit yang cukup berat sih sejauh ini sih kami memaksimalkan pelayanan. Jadi karena kami bekerja sama, jadi tidak ada penyakit yang kami anggap berat, karena TEMS pun sangat cepat untuk dapat berkoordinasi dengan TEMS. Jadi kalau misalnya ada tindakan yang berat atau yang di luar pengetahuan kami bisa langsung konsultasikan ke TEMS. Pasien bisa kami rujuk, bisa konsulkan ke sektor atau ke KKHI, bertemu dengan dokter spesialis langsung. Jadi semuanya bisa tertangani. Jadi tidak ada penyakit yang sangat berat gitu. Semuanya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Untuk konsultasi dengan dokter spesialis pun alhamdulillah kami sangat mudah. Yang bisa di-share buat dijadikan pedoman bagi teman-teman kita yang akan ikut menjadi petugas haji di bidang kesehatan yang tahun-tahun yang akan datang mungkin? Untuk petugas haji selanjutnya selalu jaga kekompakan antar tim, karena kekompakan itu sangat penting untuk menjaga selain stamina kita, kemudian pelayanan kita, kemudian juga jangan lupa tekadkan niat, bulatkan niat bahwa tugas kita adalah ibadah kita. Jadi untuk yang utama bagi kita adalah tugas kita dulu, pelayanan kita dulu, semua pasien aman, baru kita bisa melakukan ibadah lain. Ada pesan buat para petugas dan juga buat jamaah? Untuk petugas, kompak selalu, sehat selalu, jamaah juga sehat. Jangan lupa jika di surga nanti kalau misalnya tidak menemukan kita, panggil-panggil kita di surganya Allah. Baik, terima kasih Bu Haja Dr. Dini atas sharing ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah, menjadi nilai kebaikan dan pahala bagi kita semuanya. Sehat selalu, kompak, jabat erat. يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه